Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. Dan kepada dua Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang viral. Kami juga terus memperbaiki dan meminta kepada seluruh jajaran, terutama ini yang sudah dilakukan klarifikasi, untuk memperbaiki laporan harta kekayaan sehingga mereka bisa terus akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Bagian terakhir, pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, kami memahami bahwa tugas Kemenku itu sangat menyentuh masyarakat Indonesia yang sangat luas, sehingga mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat adalah merupakan tugas dari Kementerian Keuangan. Dan berbagai aspirasi maupun juga kritik dan masukan akan terus kita respons, termasuk dari sisi yang paling penting Bapak Presiden meminta kita terus memperbaiki pelayanan publik. Jadi kualitas layanan publik, karena ini menyangkut berbagai hal yang sering tidak menyenangkan, berhubungan dengan pajak, bea cukai, itu ada melihat mereka saja banyak yang khawatir, takut, ngeri gitu. Jadi kami juga perlu untuk terus memperbaiki bahwa kita harus memperbaiki pelayanan. Maka kami melakukan berbagai perbaikan layanan untuk konsultasi, pengaduan, dan juga memperbaiki frontliner. Bangsa ini tidak pernah bisa keluar dari masalah yang sangat prinsipil. Kalau di luar negeri itu, yang diuber pajak itu mafia-mafia. Jadi kalau orang boleh hebat, tapi kalau sama orang pajak pasti kalah. Biasanya mafia akan jatuh karena pajak. Yang saya sedihnya karena apa? Karena di sini yang mafianya ada di dalam pajak itu. Saya tidak mengatakan semua dirjen pajak ya. Oknum-oknum ini. Oknum-oknum berpura-pura sebagai fiskus, tapi sebetulnya mental mafia. Ini yang merusak bangsa ini. Khususnya merusak Departemen Keuangan yang memalukan kita semua. Ini sudah pasti menjadi pembicaraan di internasional. Di internasional bahwa bangsa ini masih ada fiskus yang model begini. Dan ini masih setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, masih ada. Mungkin levelnya yang level di bawahnya RAT. RAT ini kan eselon 3. Di bawah eselon ini pun masih banyak yang berkeliaran, yang kerjanya mengancam-ngancam pengusaha, dan ujung-ujungnya memeras. Ini yang sebetulnya yang harus diselesaikan, Bu Menteri. Kita masih menggunakan metode man to man, orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi. Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu bahwa ini dia punya kesalahan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi. Itu tidak bisa dihindari. Dan bisa terjadi kapan saja. Besok kita selesai, besoknya minggu depan ada lagi. Karena Ibu membawahi 44.000 pegawai pajak itu. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa? Ya digitalisasi. Masa orang sehebat-hebat di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak nggak bisa membuat sistem yang kayak gini? Ini masalah mau atau tidak aja. Kalau kita nggak bisa buat sendiri, kita minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Murah kok buat sistem-sistem begitu. Yang penting WP itu sudah tidak lagi ketemu dengan si fiskus. Itu nanti kalau udah nggak jadi menteri, Ibu, kalau sistemnya masih begini, pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT. Banyak itu tidak dominan, yang lebih dominan lebih banyak, yang baiknya pun lebih banyak. Pegawai pajak yang baik-baik, yang benar-benar juga banyak itu. Tapi mereka akibatnya perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua termasuk muka Ibu
menteri tercoreng mukanya. Sampai-sampai ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak ibu itu bukan hanya ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena ibu lagi diserang ya, sekarang apapun yang ibu lakukan, Bu Menteri, pasti disorot. Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang lagi apes ibu nih. Bener. Ya saya lihat di foto di media sosial sih, potongannya sama gitu. Kecuali mata saya udah ini, gitu loh. Jadi ini yang kena apes Bu Menteri. Ya, jadi bukan Bu Menteri yang salah gitu loh. Saya sih masih meyakini Bu Menteri punya integritas dan punya ini. Cuma kalau saya lihat dari di sini kerjaan ibu ini banyak sekali ini. Tumpang tindihnya sehingga waktu untuk fokus tuh juga menurut hemat saya ada keterbatasan. Pasti ada keterbatasan. Lagi sibuk-sibuk ngurusin bea cukai, pajaknya berantakan. Ininya rusak, yang di jalan yang lainnya, itulah manusiawi, Bu. Jadi menurut hemat saya yang harus diperbaiki sistem. Ganti sistem, Bu. Kurangi yang namanya pertemuan antara fiskus dengan wajib pajak. Yang kedua, Bu, saya ini ketua Pansus Pajak tahun 2007 sampai 2009. KUP, Bu. KUP, PPN, dan PPH. Di dalam, sama Hera Vera ada ya? Wah ya. Ada Pak ini. Saya masih ingat di salah satu pasal itu ada pembentukan Komite Pengawas Perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan itu dibuat karena apa? Supaya supaya wajib-wajib pajak yang merasa diperlakukan tidak benar oleh fiskus, mereka bisa datang ke Komite Pengawas Perpajakan. Dan Komite Pengawas Perpajakan itu yang akan mengambil langkah untuk menyelidiki tentang kelakuan fiskus. Mestinya Komite Pengawas Perpajakan ini diisi oleh orang-orang yang independen, Bu. Ini saya lihat masih banyak orang Departemen Keuangan, Bu. Pakewuhnya ini pasti akan terjadi. Dulu spiritnya begitu, Bu. Diisi oleh orang-orang katakanlah akademisi yang di luar Departemen Keuangan, di luar pajak. Di sini kan Pak Mardiasmo kan dulu kan orang Departemen Keuangan, wakil menteri terakhir. Ada Pak Robert Pakpahan, mantan Dirjen Pajak. Ada Pak Heru, ex officio. Ini kan spirit daripada komite itu tidak terjadi, Bu. Harusnya dibuat, tadi Ibu punya presentasi, bahwa kami reformasi Komite Pengawas Perpajakan, kami isi semua dengan akademisi, yang netral semua. Jadi kalau wajib pajak datang, punya masalah, mereka merasa nyaman, bahwa ini ditampung dan akan diproses. Ini reformasi yang harus dilakukan, Bu. Jadi kalau menurut hemat saya yang harus diperbaiki ya tadi ada juga Ibu punya ini gambar ini yang paling penting tuh di ini, Bu. Nah ini di transformasi pengawasan internal Kementerian Keuangan. Karena ada gambar bangunan gedung. Yang paling nomor yang di bawah itu cara pikir, cara kerja, cara hidup. Ini kan sebetulnya spiritnya ini. Tapi kalau hidupnya mau bermewah-mewahan, masa sih sesama teman-teman dari pajak nggak bisa memonitor bahwa ini teman gue kok hidupnya bajunya mewah-mewah nih. Mau istrinya Hermes melulu. Atau sepatunya kok mewah-mewah. Masa nggak bisa sih monitor gitu? Nah ini harus ada gerakan bahwa kalau ada temannya yang mulai pakaian yang aneh-aneh, yang mulai coba agak flexing, ya elah. Langsung. Flexing and reflexing. Iya, flexing and reflexing.
Makanya toko-toko Hermes seneng, Bu. Seneng mereka di luar negeri yang datengin yang orang-orang yang duitnya nggak berseri, yang nggak mikir kalau belinya. Masa nggak bisa monitor gaya hidup? Nah ini yang sebetulnya benar ini, cara pikir, cara hidup sederhana segala macam itu benar. Ini yang membuat rakyat itu kesel gitu loh. Gila, ini yang namanya RAT, punya rumah di Simpruk, saya dengar ada 65 miliar. Saya mikir kapan gue bisa punya rumah ini aja, nggak pernah bisa berpikir, Bu. Gitu loh. Iya. Punya rumah di Jogja begitu hebat. Gila. Iya, saya dulu ketua Banggar. Rumah saya masih di Bintaro, Bu, sama kayak Ibu Menteri. Gitu loh. Itu mah daerah murahan. Iya. Iya makanya. Itu yang di Bintaro, yang di Bintaro. Apalagi. Jadi ya saya melihat bahwa Ibu ya, ini yang rakyat kesal itu adalah cara hidup yang tidak wajar. Ya dibuka oleh Tuhan dengan cara itu. Anaknya ribut, akhirnya orang tuanya yang kena. Kalau saya lebih berpikir, saya bilang sama anak-anak saya, kalau kita makan uang haram kebanyakan, akan dibuka oleh Tuhan dengan cara yang demikian. Kebanyakan dia makan uang haramnya itu. Iya. Jangan dikutip itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Jangan dikutip ya. itu. Maksudnya boleh, nggak boleh Ini- banyak-banyak gitu. Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup itu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Gitu loh. Tapi juga jangan jadi setan benar, gitu loh. Jadi menurut hemat saya, Bu, kalau saya yang 349 itu triliun, saya nggak terlalu percaya. Saya nggak yakin bisa begitu uang besar dimainkan oleh orang Departemen Keuangan, saya nggak yakin. Biasanya PPATK setiap ada kecurigaan transaksi yang mencurigakan, dia langsung tulis surat. Dan orang yang mendapatkan surat itu harus datang ke PPATK mempresentasikan underlying daripada transaksi ini. Tapi kalau dari 2009 ditumpukin sampai sekarang dan nggak jelas ini jenisnya apa, ini memang menurut saya ini hanya mendiskreditkan Departemen Keuangan. Nggak yakin saya Departemen Keuangan sampai bermain dengan hal-hal yang kecil begini. Nggak mungkin. Tapi kalau yang 3,3 triliun itu perlu diperhatikan yang tadi itu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau ratusan triliun saya nggak yakin. Itu pasti ada korporasi yang in and out, dihitung semua jumlahnya menjadi besar. Jadi intinya itu, Bu. Sama saya mau nanya, Ibu nomor HP-nya udah berubah, Bu ya? Soalnya saya sekarang WA udah nggak pernah dijawab. Gitu loh. Curhat. Gitu loh. Saya bilang ini Harus kan ketua. Kita mau nanya kenapa Harus ini? jadi ketua dulu, Pak. Hah? Jangankan Bapak. Harus jadi ketua lagi. Nggak usah lah, udah cukup. Gitu loh. Jadi anggota lebih enak. Gitu loh. Iya kan? Akan. Nyata Pak Mekeng juga. Saya pikir saya doang. Oh. Jadi saya rasa Ibu Menteri nggak usah khawatir. Yang penting diperbaiki itu sistem di dalam. Usahakan sekarang digitalisasi saja, Bu. Dan digitalnya dibikin mudah supaya wajib pajak juga tinggal ngisi gampang. Dibuat tidak ada lagi pertemuan antara Fiskus dengan wajib pajak. Kalau yang soal 343 triliun itu Ibu jelaskan saja bahwa ini tidak ada urusan dengan Departemen Keuangan, yang ada Departemen Keuangan yang ini ditindaklanjuti, yang lain serahkan kepada aparat hukum. Jadi supaya gaduh ini selesai, bisa berpikir ke depan yang lain. Saya rasa ini saja Bu Menteri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Mengkeng. Nanti nomor telepon bisa di-share Pak.
Kesempatan berikutnya kepada fraksi Partai Gerindra, Pak Eri Gunawan. Makasih Ketua. Pimpinan mungkin untuk Gerindra saya persilahkan Pak Gus Irawan untuk mendalaminya. Terima kasih. Selamat kembali ke tanah air Pak Kapoksi, baru tadi malam pulang umroh. Ya. Terima kasih pimpinan, Pak Ibu, sahabat anggota Komisi 11, Ibu Menteri dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang sangat mengejutkan ya. Saya kira kejadian ini saya kira memang harus disikapi karena ini jadi bola liar gitu. Meskipun saya apresiasi Ibu Menteri paparan dari program transformasi di Kementerian Keuangan ternyata terus terang sangat bagus ya, dan ya saya kira di atas ekspektasi saya. Program transformasi yang sudah dijalankan di lingkungan Kementerian Keuangan. Bahkan di sana ada prinsip know your employee. Dulu saya kira di bank aja itu ada gitu kan. Di sana ada, kalau undang-undang mewajibkan untuk LHKPN-nya pejabat tertentu yang tadi sekitar 30%, di Kementerian Keuangan 100%. Ini saya kira sudah sangat luar biasa baik. Tapi berbagai kejadian juga masih saya kira banyak muncul, mungkin di dalam implementasinya yang belum mungkin berjalan baik. Meskipun tadi ada three line of defense itu sudah begitu bagus diterjemahkan, tetapi kemudian mungkin di tataran implementasinya mungkin yang masih kurang baik. Atau juga organisasi di Kementerian Keuangan ini kan begitu besar dan jumlah ya sampai 70 berapa ribu orang gitu. 78.500 hampir. Dan kompleksitasnya juga luar biasa pasti. Mungkin saja wacana yang pernah mungkin untuk membentuk satu badan khusus buat pajak atau penerimaan, mungkin satu hal yang perlu mungkin untuk kita diskusikan ulang, relevan untuk kita. Karena kelihatannya sistem yang sudah dibangun bagus, tapi ternyata masih banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian yang akhir-akhir ini bagi saya sih ini mengkhawatirkan. Ini bola liar. Ya, sampai ada orang berkampanye untuk tidak bayar pajak, ini kan luar biasa gitu. Dan saya kira kalau Pak Mekeng sedih, saya sedihnya menjadi dua kali gitu. Cara kita mengkomunikasikan ini juga membuat saya yang sedikit mengerti gitu, agak waduh ini kok bahasanya. Saya kutip ya Bu, misalnya ya, dari awal ini kan ini adalah korupsi. Oh bukan korupsi, TPPU. Masa transaksi mencurigakan lalu kesimpulannya TPPU? Mencurigakan itu nanti ada APH itu yang akhirnya menyimpulkannya apakah itu adalah tindak pidana, pencucian uang dan seterusnya. Jadi cara menyampaikan tadi awalnya saya pikir ini Pak Mahfud ini cari panggung gitu. Tapi kan sebagai Menko beliau udah panggungnya udah banyak dan luas sekali Bu sebetulnya, dan kurang besar. Tapi karena ini puasa saya kira berbaik sangka saja, saya kira beliau mungkin ingin men-trigger untuk memberi daya kejut gitu. Ya. Tadinya saya pikir beliaunya sebelum ada perkembangan apalagi penjelasan hari ini, saya kira mungkin masa sih 2009, 2003 kok nggak ada tindak lanjut begitu. Mungkin ya sebagai ketua beliau ya, ketua komite ya, TPPU, lalu kemudian mengambil sikap untuk daya kejut begitulah.
Tapi saya kira ya tadi puasa sangka baik dan tujuan beliau pasti baik. Dan saya kira ada manfaatnya sudah. Ya, di kementerian lain juga, di lembaga lain sudah ada men-trigger lalu apa tadi mencopot pejabat yang bersikap hidup tadi yang sangat disoroti Bang Mekeng itu hedonis, ya kan? Flexing namanya. Oh. Ya, flexing. Jadi saya kira ini bagaimana menyikapinya. Nah, ini saya terus terang dengan Ibu Menteri sih kita yakin lah ya tekad ininya. Cuman memang kasihan juga nih. Saya kira minta padahal mungkin area tertentu ini para dirjen bisa juga ikut lah untuk kasih ini kayaknya Ibu sendiri menghadapinya gitu loh Bu. Iya kan? Nah coba saya mau kasih lihat misalnya bahasa siapa itu si Alun tuh, si Rat itu, ya kan? Bahwa 2013 kalau nggak salah itu bahkan PPATK sudah ke KPK lagi. Ya kan? Harta yang 56 LHKPN 56 miliar itu sudah melampaui profilnya sebagai pejabat dengan kualitas gaji tunjangan tertentu misalnya. Nah, tapi ditelisik ada lagi ternyata enggak cuma 56 miliar. Bahkan pernyataan kepala PPATK itu 500 miliar. Waduh. Nah itu dia Pak, itu transaksi gitu. Tapi pernyataan PPATK Pak, itu kami telah blokir 500 miliar. Tapi disebut itu nilai transaksi. Apa istilahnya Pak Gubernur? Omset. Nilai transaksi kok diblokir? Ini soal bahasa tadi, bahasa PPATK diblokir dengan nilai transaksi 500 miliar dan bahkan bisa lebih. Nilai transaksi bagaimana diblokir? Yang diblokir itu adalah saldo gitu loh. Nah ini bahasanya. Buat kejut ya. Tapi Republik jadi terkejut juga gitu. Dan tadi khawatir kita, ini kan ini masa pelaporan pajak nih, Maret buat WP pribadi ya, kemudian nanti sampai April untuk WP badan. Ini berbahaya, kita konsen betul, tentu Kementerian Keuangan mitra kita, dan ini sudah ada yang mengaitkan juga, oh ternyata begitu tuh pajak, makanya rasio pajak kita kemudian tak pernah tercapai, bahkan stuck di situ-situ aja gitu. Kan bahaya ini pandangan-pandangan begini. Nah karena itu Bu, ini bagaimana kita kemudian bisa mengkomunikasikan hal ini tidak seperti apa yang ada di persepsi masyarakat sekarang. Bagaimana mengikis persepsi masyarakat bahwa ada 300 triliun, oh lebih lagi katanya, 349 triliun masalah di Kementerian Keuangan. Ada penjelasan itu apa namanya, tindak pidana asal gitu. Wow. Ya masyarakat udah menangkap ada persoalan ini, padahal cuma 3,3 Bu. Itu pun adalah mutasi, transaksi yang debit kredit. Ya saya paham misalnya kalau ada salah buku aja Bu, kalau salah harusnya di debit, harusnya di kredit, itu di kredit lagi tuh Bu untuk mengoreksi itu masuk di dalam nilai transaksi menurut mereka yang namanya mutasi gitu. Belum belajar akunting. Belum belajar akunting. Hah? Yang ngomong bankers. Oh, bukan. Enggak, tapi kan kita yang paham Pak Misbaku. Maksud saya masyarakat itu ya yang namanya apa namanya ya tikusnya harus diburu tapi jangan lumbungnya yang kita kemudian bakar gitu. Nah itu kapan kira-kira bisa ada timeline untuk bagaimana? Tapi ini waktu saya kira sangat Bu. Kita berkejaran dengan waktu, apalagi momentum hari ini adalah untuk pelaporan pajak. Ya, saya nggak tahu pimpinan bagaimana polanya ini supaya bisa mengikis pandangan tadi masyarakat yang ternyata banyak kekeliruan di sana. Ya kan, saya nggak tahu pola komunikasi antar
kementerian, ada kerjasama secara formal nih, ada kerjasama MOU antara pajak, bea cukai dengan PPATK, tapi kelihatannya komunikasinya ya tadi itu tanggal berapa tadi? Tanggal 7 suratnya, tanggal 9 Ibu terima, ternyata itu enggak ada nominalnya, tapi Bu, izin pimpinan interaktif. Kalau surat-surat, kan ada 300 surat, setahu saya PPATK itu menyurati, itu by name, by address, lengkap informasinya gitu. Kalau yang ke Kementerian Keuangan yang 300 surat itu, bukan yang lampiran loh Bu ya, ke surat asli yang diterima 2009, 2010 dan seterusnya, itu mestinya kan lengkap Bu. Sama rupiahnya ada kan? Nah, Ibu juga jangan kasih pernyataan bahwa di dalam surat itu nggak ada rupiahnya. Iya, surat tanggal 7 nggak ada rupiahnya, tapi kan dia menunjuk 300 surat dari 2009 ke 2023 gitu. Ya mestinya yang maksud saya telisiklah surat yang 300 itu ke surat aslinya baru kemudian bicara ke publik gitu. Dibully habis Ibu bilang nggak tahu itu nggak ada rupiah gitu. Iya memang belum Pak waktu itu. Waktu di tanggal 7, tapi ada surat 2009, 2010, 2011 yang 300 surat. Kalau saya dapat surat Bu, ada lampiran ini kan hanya menunjuk saja. Tentu saya cari surat aslinya yang dulu disampaikan sesuai lampiran gitu. Di situ kan pasti ada nama, address lengkap, transaksinya ada, rupiahnya ada. Yang tanggal 7 itu surat mengenai pegawai-pegawai Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak mengenai transaksi dan suratnya itu menekankan follow up atau penanganan dari surat-surat yang dikirim sejak 2009. Jadi memang awalnya adalah mengenai pertanyaan apakah surat-surat ini sudah di follow up. Makanya kami langsung juga menelusur seperti yang dikatakan oleh Pak Gus Irawan tadi. Dan kita sampaikan surat ini sudah ditangani, ada yang sudah ke hukuman disiplin, ada itu gitu. Karena permintaannya adalah follow up terhadap surat-surat itu. Tapi kalau surat dulu ada transaksi mencurigakan, setiap item surat itu kan lengkap sebetulnya, siapa, berapa itu kan lengkap gitu. Ini maksud saya buat ini aja Bu, aduh kasihan Ibu banyak dibully, masa Ibu Menteri Keuangan nggak tahu, masa sembunyikan gitu loh, padahal Ibu menanggapi surat tanggal 7, di persepsi orang, masa dulu suratnya udah sekian lama nggak tahu berapa, nggak tahu siapa gitu, kurang lebih ini soal komunikasi, mohon maaf nih Bu, supaya apa namanya ya saya ingin memberitahu apa yang di publik untuk kita mungkin bisa jadi referensi ke depan saja. Tapi akhirnya Pak Pimpinan mungkin tadi apa kira-kira formulasi untuk bisa menyelesaikan ini, saya nggak punya ini, tetapi ini sesuatu yang penting untuk disikapi segera, bagaimana kemudian ya saya nggak tahu informasi selengkap ini pun baru di tempat kita mungkin Ibu sampaikan ke publik kan saya kira belum. Dan minta tolong juga para dirjen saya kira juga ambil peran juga lah. Saya pikir, oh enggak takut, masa salah ngomong, bidang tugas beliau masa salah sih bahwa beliau yang ternyata inquiry meminta ke KPK sekian banyak surat kami minta kan begitu gitu. Dan saran barangkali lagi Bu, ada sebuah gerakan apalah di jajaran Kementerian Keuangan, gerakan apa ya? Ya, sadar nasional ya, enggak lah ya kan. Apalah gitu, apa gerakan hidup sederhana misalnya begitu, iya kan? Enggak, kadang-kadang karena begini, saya sepakat Pak tadi bahwa perbaikan sistem pasti. Gerakan Sumaker. Suge macak kiri. Oh, itu apa pula? Enggak paham. Supir? Macak kiri. Kaya pura-pura korporat. Saya puasa Pak Misbakun, jadi takut mengurangi nilai puasanya saya. Tapi maksud saya, iya sistem oke, perbaiki, digitalisasi pasti satu keniscayaan gitu kan. Tetapi dalam sistem yang bagus dulu guru saya ngajarkan, kalau masih ada persekongkolan itu masih tembus juga. Itu mentality tentu harus juga kemudian
penting untuk juga kemudian dibangun. Saya nggak tahu apalah, nanti sama-sama kita pikirkan. Nanti kalau ada ketemu saya judul yang bagus, saya WA Ibu, tapi dibalas ya Bu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Irawan. Jadi nggak usah pura-pura kaya, nggak usah pura-pura miskin juga ya. Kesempatan berikutnya kepada fraksi Partai Nasdem, Pak Fauzi Amro. Makasih Pak Dolpi, Pak Amir, dan Gus Patan. Lengkap nih Bu, seperti kayak pemilihan-pemilihan. Jadi memang isunya menarik pada hari ini. Rata-rata fraksi lengkap hadir. Pertama saya mengingatkan Bu bahwa ada hikmah di balik kejadian. Bahwa yang paling prinsip itu menurut saya Ibu berkata jujur di hadapan kita, itu aja. Dan tidak ada dusta di antara kita. Kita juga bela Ibu, lahir maupun batin. Ya, jadi saya temuan orang ini kan sekarang dengan banyaknya kasus ini Bu, orang benci dengan kemewahan. Orang ingin membungkus kemewahan itu dengan kesederhanaan. Pura-pura akhirnya. Sumaker kata Pak Misbakun tadi. Suki pura-pura miskin gitu loh. Nah, yang nggak masuk akal itu adalah ketika seorang pegawai di Kementerian Keuangan, eselon 1, eselon 2, eselon 3, yang kapasitas aset dan omsetnya melebihi sangat luar biasa. Kasus RAT, kasus Gayus dan seterusnya itu. Saya hanya melihat Bu bahwa satu, tentang reformasi internal ini, sistem yang sudah ada, saya sudah membaca baik line pertama, line kedua, line ketiga, Ibu melakukan tindakan. Yang paling penting itu adalah bagaimana di Kementerian Keuangan itu ada semacam pencegahan dini Bu. Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi dan penguatan sistem pencegahan dan pengawasan internal. Banyaknya kasus yang mencuat ke publik juga mengindikasi lemahnya mekanisme pencegahan dan deteksi dini atas pelanggaran intervensi pegawai. Nggak mungkin di pegawai kita aja di warning-warning Bu sama praksi misalnya LHKPN sampai 31 Maret, Prof ya. Masa ada eselon 2, eselon 3, belum ada LHKPN-nya. Ini kan gawat juga Bu. Sistem seperti apa yang dilakukan di internal oleh Kementerian Keuangan. Nah, saya lihat Bu, kalau sistemnya sudah bagus, bagaimana pencegahan ini dan tindakan. Nggak bisa juga kita Pak, kita orang Islam, ada juga orang Islam yang melanggar Al-Quran, ya sanksi. Nah kalau sistemnya sudah ada, otomatis siapa yang melanggar diberikan sanksi. Dan kita juga harus dikasih report Pak Dolpi, tidak hanya begitu ini mencuat tiba-tiba kita reformasi internal gitu loh. Artinya setiap raker mungkin disampaikan juga perkembangan yang terjadi, baik di internal maupun di eksternal Kementerian Keuangan. Cuma itu catatan saya Bu, termasuk ya pura-pura miskin mengurangi gaya hidup mewah lah, itu yang paling penting. Yang kedua Bu, kalau PPATK mungkin ada sebagian kawan-kawan mengalami dan membaca kasus di PPATK itu memang dia menganalisa saja transaksi masuk dan transaksi yang keluar. Dan Ibu jelaskan dari 300 surat tadi itu nggak mungkin lah Bu misalnya per tahunnya nggak dikabari tahun 14 tahun Bu, bukan 15 tahun, 2009 sampai 2023. Kan otomatis 2009 apa, 2010 apa, 2011 sampai ke 14 tahun berikutnya, masa setiap tahun nggak ada dikasih report Bu. Sedangkan pegawai Ibu 78, itu nggak masuk akal juga. Dan kayak kucing-kucingan Pak. Tiba-tiba Pak Mahfud tanggal 8, Ibu nerima surat tanggal 9, tiba-tiba resminya dapat surat tanggal 13. Bagian kita baca juga Bu. Ini kan kayak kucing-kucingan Pak. Ada apa dengan